Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Simbah, Eyang Kakung, Eyang Putri, teman-teman muda sekalian. Di malam hari ini kita bersama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di waktu yang khusus ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi penguat kami ketika kami dalam kelelahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti maksud firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab menurut kitab Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-28. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-28 yang begini bunyi firman Tuhan. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya, merenungkan, terlebih yang berusaha memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai makhluk sosial, manusia memiliki banyak komunitas di dalam hidupnya. Ada mungkin komunitas ibu-ibu, komunitas PKK, komunitas pecinta sepeda, pecinta hewan, dan sebagainya. Banyak komunitas yang kita ikuti di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sebagai orang percaya, orang Kristen pun sebenarnya ini ada sebuah komunitas yang kita miliki. Dalam PPA GKJ diterangkan bahwa agama Kristen ini ada sebuah komunitas orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Gereja ini bukan hanya sebuah gedungnya, sebuah bangunannya, tetapi gereja ini adalah juga sebuah komunitas yang terbentuk atas kesamaan iman dan percayanya, yaitu iman terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah menarik yang melatar belakangi Efesus. Rasul Paulus menulis surat Efesus itu adalah latar belakangnya. William Barclay itu menceritakan bahwa kenapa pada waktu itu ada komunitas yang berbeda. Tadi kan kalau dibacaan ada seorang pencuri. Nah, pada waktu itu masyarakat di Efesus itu memiliki sebuah kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Sehingga muncullah orang-orang yang mencuri. Mereka mencuri barang-barang atau benda yang berharga dari kelompok lain. Nah, kelompok lain ini adalah kelompok yang kaya, kelompok yang memiliki komunitas eksklusif atau tertutup. Mereka yang kaya dan bisa menikmati fasilitas yang mewah. Mewahnya pada waktu itu adalah memiliki pemandian tersendiri di dermaga-dermaga di dekat pelabuhan pada waktu itu. Nah, ketika kesenjangan ini begitu luas, gapnya, ada jaraknya begitu luas, yang kaya menikmati kekayaannya sendiri, sedangkan ada yang kelaparan, ada yang kemiskinan, sehingga yang lapar, yang miskin ini karena tidak diperhatikan oleh yang kaya, yang mampu ini, mereka yang kekurangan, mereka yang kelaparan akan melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya di dalam sebuah komunitas, kehidupan bersama sebagai warga masyarakat, kita menjadi sebuah komunitas yang utuh.
Artinya apa? Di dalam sebuah komunitas yang utuh itu tidak akan ada lagi muncul komunitas-komunitas yang lain. Misalkan gini, kenapa kok kita itu sebagai sesama warga, sesama jemaat itu harus saling menerima secara utuh. Nah, GKJ Mansrenggo ya cukup GKJ Mansrenggo yang diunggulkan, bukan kelompok PA-nya atau pepantannya masing-masing. Karena panji kita sebagai organisasi adalah GKJ Mansrenggo, sebagai GKJ, sebagai gereja Allah. Ketika ada orang yang membutuhkan, mereka yang kekurangan, mereka yang kelaparan, itu kita tolak, kita tampik, mengatakan nggih Bapak Ibu. Orang-orang yang tertolak, yang tidak kita terima dalam komunitas kita, mereka yang tersisihkan dari komunitas yang dimana kita ada di dalamnya, mereka akan membentuk sebuah komunitas yang baru. Mereka akan membuat sebuah komunitas sendiri, sehingga kerap kali antara satu komunitas dengan komunitas yang lain itu saling membenarkan dirinya sendiri. Sehingga bisa saja terjadi ketegangan, ketidakharmonisan, bahkan juga komunitas-komunitas ini bisa saling bertikai. Oleh sebab itu, kita sebagai komunitas orang percaya, sebagai gereja, kita juga harusnya menjadi sebuah komunitas yang utuh, komunitas yang tidak saling mengasingkan, dan komunitas yang benar-benar saling menerima. Kenapa demikian? Karena kita adalah komunitas orang-orang percaya. Kita adalah komunitas yang hidup di dalam kasih. Kenapa kita harus menjadi sebuah komunitas yang utuh? Komunitas yang merangkul semuanya. Karena ketika kita menolak, kita mengasingkan, bukan hanya tujuan dari komunitas, tujuan dari gereja ini akan tidak tersampaikan, tidak terwujud, tetapi kita juga akan kehilangan damai sejahtera dan mungkin bahkan kita akan menyesali rasa bersalah yang mendalam dalam kehidupan kita. Tadi di kitab Efesus ceritakan bahwa orang-orang yang mencuri itu ditakdirkan, bukan ditakdirkan tetapi ditegur supaya mereka itu melakukan pekerjaan yang baik, tetapi juga mereka mau memperhatikan dan menolong orang lain. Biasanya kalau orang itu mencuri hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri, tetapi Rasul Paulus mengatakan, bukan hanya berhenti dari mencuri dan melakukan pekerjaan yang baik, tetapi bekerjalah dengan keras supaya kamu bisa memberikan, membagikan sesuatu yang kekurangan. Nah, inilah komunitas yang utuh, di mana ketika ada yang kekurangan, mereka yang perlu kita terima, ya kita harus menerimanya dengan sukacita. Karena ketika, sekali lagi, karena ketika kita menolak orang lain, mereka akan membuat sebuah komunitas yang lain, komunitas yang baru, dan mungkin mereka menjadi komunitas yang kurang sehat juga bisa jadi, karena mereka terbentuk atas dasar sakit hati, atas dasar tidak diperhatikan, atas dasar merasa dikucilkan. Oleh sebab itu, terimalah setiap kita, terimalah setiap anggota ini dengan penuh cinta kasih, supaya kita benar-benar menjadi komunitas yang utuh. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang mengaku dan percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kerap kali dalam komunitas iman percaya kami memilih teman, kami memilih sahabat, dan kami juga menolak yang lain. Sehingga komunitas gereja-Mu di tempat ini kadang-kadang tidak menjadi utuh, tidak menjadi hangat, dan bahkan renggang, dan mungkin bisa jadi kami tercerai-berai secara perasaan dan ikatan emosional, sehingga ketika kami bekerja mewujudkan damai dan sukacita, itu menjadi hal yang sangat sulit. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk menyadari diri dan kelemahan kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami boleh benar-benar menerima setiap jemaat, setiap anggota di tempat ini dengan penuh cinta kasih,
Sehingga komunitas iman ini, komunitas iman percaya ini boleh benar-benar menjadi komunitas yang terberkati, komunitas yang membagikan berkat. Pujilah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami mohon, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada saat ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita.